Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di podcast kita ya. Hari ini kita akan podcast atau bincang-bincang, berbagi inspirasi, berbagi pengalaman itu tentang siswa-siswi SMK Kesehatan Garing Mandiri Binjai. Oke, pada sore hari ini ya kita kedatangan sebagai bukan kedatangan sih, artinya siswa SMK Kesehatan yang dia mampu untuk bisa mengharumkan nama sekolah, salah satunya itu menjadi anggota Paskibra tingkat Kota Binjai. Jadi ini kita kedatangan tamu. Beliau ini jurusan teknologi laboratorium medik ya, adalah salah satu siswa aktif di SMK Kesehatan Garing Mandiri Binjai. Mungkin bisalah kita sharing-sharing gimana sih supaya bisa menembus, apalagi kan kita tahu nih ya, banyak siswa yang memperebutkan tempat sebagai anggota Paskibra khususnya Kota Binjai kan gitu. Oke, dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Doa Yardansyah, saya dari Purna Kota Binjai tahun 2022 dan saya sekolah di SMK Kesehatan Garing Mandiri. Oke, kamu di SMK Kesehatan jurusan apa ini? Kalau saya jurusan Teknologi Laboratorium Medik atau disingkat TLM, Pak. TLM, ya TLM. TLM itu Teknologi Laboratorium Medik. Oke, selanjutnya sebelumlah kamu ke masuk ke dalam anggota Paskibra. Apakah kamu punya cita-cita menjadi seorang Paskibraka atau apa, atau kok kepengen, kenapa sih kok bisa prestasi kamu kok bisa nembus sih, sementara kan pernah nggak teralami atau pernah nggak kita bayangkan kok bisa aku sampai sana sih ya gitu. Gimana pengalamannya, gimana itu awal mulanya? Kalau pengalaman tuh Edo dari SMP memang nggak pernah ikut paskibraka nih, Pak. Jadi mula-mulanya itu diajak kawan dari SMA ini, Pak, untuk seleksi. Sebelumnya di sekolah kan ada ekskul tuh, ya kan, ada ekskul. Kamu ikut di SMP, Pak? Di SMK. SMK. Di SMK belum, Pak, itu belum. Belum. Ikut. Itu masih ikut pramuka. Oh, berarti kamu pramuka masih. Lanjut. Habis pramuka itu kan dipanggil lah yang tinggi-tinggi. Di situ ada nama Edo yang tinggi. Jadi Edo izin dulu sama orang tua, bolehkah Edo ikut seleksi Paskibra itu. Sedangkan Edo aja dulu pertama kali ngetes tuh di tingkat provinsi dulu, Pak. Tingkat provinsinya nggak lulus gara-gara LKBB-nya beda sama pramuka sama paskib. Itu di provinsi itu kayaknya udah putus asa kali coba di kota dulu, Pak. Rupanya ya udah di kota ini alhamdulillah lulus. Enggak, sebelum ke sana kan ini di SMK nih kan, kan dipilih. Itu siapa yang memilih itu? Oh, kamu apa? Oh, yang milih itu Pak Danang, Pak. Pak Danang. Pak Danang itu sebagai apa di sekolah? Kesiswaan, Pak. Kesiswaan. Terus selanjutnya gimana dipilih, diseleksi di sekolah lah, Pak. Entah berapa orang. Pertama kami dibawa 2 orang, Pak, untuk tes di provinsi. Siapa aja itu? Edo sama Ihsan, Pak. Edo sama Ihsan. Di situ kami seleksi lah di GOR 18, Pak. Oke, jadi kamu dipilih oleh Pak Danang ya, Pak Danang. Kamu sama Ihsan. Iya, Pak. Oke, selanjutnya kamu seleksi di tingkat provinsi. Langsung ke sana dulu. Baru bukan dari kabupaten kota. Enggak, bukan. Langsung ke provinsi. Langsung provinsi, Pak. Oke. Langsung ke provinsi. Selanjutnya di provinsi itu kan ada tes kesehatan. Itu lulus, Pak. Tes
tes fisik itu lulus, baru ke hari ketiganya tes LKBB, di situ itu nggak lulus Pak. Berapa pesertanya, jumlah peserta yang mengikuti seleksi Paskibra itu berarti provinsi ya? Iya Pak. Seleksi Paskibra Provinsi Sumatera Utara, berapa kira-kira yang kamu tahu? Kalau di Binjai ini semalam tuh 250 orang Pak. Yang dari Binjai Ya, masih dari ke sana. Berarti 250 orang berangkat ke Medan. Belum Pak, itu Belum. masih seleksi dulu di GOR 18. Oke. Seluruh sekolah di sini diambilin dua orang Berarti Pak. seluruh sekolah di Di Kota Kota Binjai, baik itu SMA, SMK, apa SMK aja? SMA SMK Pak. Oh, berarti SMA, SMK yang udah terpilih dari sekolah-sekolahnya mengikuti seleksi di GOR 18 Binjai. Iya Pak. Oke. Udah gitu kan. Baru itu pun yang terpilih cuma yang untuk provinsi cuma 2 orang Pak. Yang terpilih provinsi. Siapa aja itu? Itu dari anak Tunas Pelita sama anak SMA 7 Pak. Oh, SMA 7. Oke, mereka lah terpilih mewakili Kota Binjai yang naik ke provinsi. Provinsi, Pak. Oke. Nah, selanjutnya gimana tuh? Mereka kan Udah udah lulus. Nah, gimana Jadi, nasib kami ini yang nggak lulus? Nah, ya udah kami nyoba di tingkat kota Pak. Kota Binjai. si peserta yang 248 itu berarti ya? Iya Pak. Nah, Tuh nyoba di Kota Binjai. Di pertama kali nyoba tuh ada 320 orang Pak. lu kenapa bisa menambah kan jumlahnya? Karena kan Kota Binjai kan kalau di provinsi tuh kelas 11 tuh udah nggak boleh nyoba provinsi Pak. Kalau di tingkat kota kelas 11 tuh baru boleh. Oh, berarti ada kriterianya ya, harus kelas 11 Iya. gitu ya, kelas 12. Oh gitu. Oke, selanjutnya setelah berapa? 300 berapa? 320 orang Pak. 320 orang. 320 orang. Itu di hari pertama gugur sekitar 40 orang kayaknya Pak. 40 orang gugur Iya, dari Pak. 300 sekian itu. Iya Pak. Selanjutnya mereka gugur, kamu termasuk masih ikut lanjut. Oke, seleksi pertama apa itu? Seleksi pertama kan mungkin kawan-kawan tahu, saya ini kepengen ya kan, saya kepengen masuk. Kalau seleksi pertama tuh ya tentang kesehatan kita, mata, buta warna, rabun gitu Pak. Oh, rabun. Sama tinggi badan, berat badan kita ideal enggak. Oke. Baru 40 gugur, selanjutnya seleksi apa yang kedua? Seleksi fisik Pak. Fisik. Oke, fisik apa yang dilakukan di seleksi fisik itu? Kalau fisik itu lari Pak. Lari mampu kita aja lah Pak. Kita dapatnya 5, 6. Di mana Di larinya? resort. Di resort Binjai. Iya Pak. Oke. Di resort. Baru habis lari itu sambung ke ini Pak, apa? Push up. Dan itu dinilai ya, berarti kamu dapat berapa nih lari di resort? Kan banyak nih juga siswa kita ya yang mungkin dia kepengen jadi koat, Iya, Pak. kepengen jadi tentara kan gitu. Mungkin salah satunya kan bisa berguna nggak nanti sertifikat Paskibra itu? Berguna nggak untuk dia, kita ini mau masuk TNI nih kan gitu? Berguna Pak sebetulnya. Berguna ya. Nah, itulah tadi saya bilang berapa kira-kira yang kemarin kamu seleksi bisa lulus tes apa itu yang lari itu? Tes fisik. Fisiknya berapa putaran di lapangan resort? Kalau sebetulnya kalau nilai 100 itu 8 putaran Pak. Nilai 108 putaran dalam waktu 12 menit. 12 menit 8 putaran. Oke. Kalau Edo dapatnya semalam tuh cuma 6 Pak. 6 ya. Berarti 80 lah Pak. 80 gitu. Yang nggak lulus kriterianya berapa? Yang nggak lulus tuh ya ada yang sampai 4 gitu Pak. Sampai 4 baru pusatnya pun cuma 20. Oke, berarti lari harus kita mencapai berapa putaran tadi? 8 putaran. 8 putaran. Kalau push up-nya berapa? Kalau push up-nya tuh kayak TNI juga Pak, 44. 44 gimana ini? 44. Oh, 44. 1 menit. Iya Pak. Iya. Oke, jadi kita tahu ya 44
44 1 menit ya kan. Kalau lebih dari itu mudah-mudahan lewat ya Lewat, kan. Pak. Selanjutnya setelah push up, Sit up Pak. sit up berapa? Itu 40 Pak. 40. Iya, 40 kali sit up. Kayak TNI juga 1 menit. 1 menit juga Pak. Oke. Ketentuannya sama ya sampai Ya, sampai lutut. Lutut Nyium ya, lutut. nyium lutut ya. Oke. Terus selanjutnya itu Baru satu hari itu satu hari langsung habis Pak. Habis itu habis 1 hari itu kami langsung ujian. Berarti setelah sit up apa lagi tadi? Ini apa lari angka 8 itu Pak? Apa? Lari angka 8. Apa tuh? Namanya apa itu? Dia kayak bentukan angka 8 gitu Iya, ya. Pak. Saya pun lupa. Karena juga saya pernah kemarin tuh tes coba ya. 4 juga lari angka 8 itu. Cuman ya memang bentuknya angka 8, apa namanya saya lupa itu. Itu pun dilakukan selama 1 menit juga Pak. 1 menit. Sampai paling banyak dapatnya gitu. Oke. Kamu dapat berapa kemarin? Kalau lari itu lari angka 8 tuh cuma dapat 12 Pak. 12. Yang paling tertinggi berapa? Kalau paling tertinggi 15 gitu Pak. Berarti sedikit lagi kamu hampir mau tertinggi lah ya. 3 kali lagi ya. Iya, 3 Pak. putaran lagi ya. Setelah angka 8. Udah habis itu ya udah Pak istirahat. Habis itu balik ke Gor Binjai sini Pak yang dekat SMA 5. Di situ kita melakukan ujian. Ini 1 hari. Jadi lari 4 putaran, 6 putaran itu di lapangan resort hari itu juga. Ya, istirahat dulu baru Istirahat lanjut push push up. Lanjut sit up. Sit up. Lanjut lari angka 8. Istirahat langsung ujian. Iya Pak ujian. Kan mampu ya, itulah fisik tadi ya. Iya, Mampu Pak. kamu ya. Mental tuh. Awalnya masih tes nih kan. Iya, Pak. Dengan banyaknya orang ya kan, banyak nih ya kan. Ada nggak rasa minder? Kalau minder adalah Pak, ada yang lebih tinggi gitu Pak. Kira, aduh, kayaknya nggak lulus Nggak ini, lulus gitu ya? Ada Pak. Ada ya. Pasti ada Pak. Kayaknya badannya bagus ini, saya kalah ya kan? Iya, Ada ya? Tapi kita harus yakin harus kita bisa gitu Pak. Dia lebih putih nih, saya hitam. Hitam. Enggak lah ya. Mana tahu ya kan, Iya, putih hitam menjadi satu penilaian enggak ya? Enggak Pak. Oh enggak, oke. Berarti setelah itu ujian nih, Ujian. Itu sampai ujiannya sampai jam 3:30 gitu Pak. 3:30 sore. Iya. Dari jam? Dari jam 1. Dari jam 1. Dari jam 1, ya. Dari jam 1 ujian. Jam 1 ujian itu ketika tes itu dia nggak langsung dinilai nih ketika fisik itu. Itu langsung dinilai Pak di situ ujian, siap ujian langsung. Bukan waktu fisiknya lari, Iya, Pak. push up, sit up, angka 8 itu digugurkan nggak beberapa peserta untuk mengikuti Itu ujian? tunggu siap ujian dulu Pak semuanya. Oh berarti ketika siap ujian baru tahu Ya, kita keluar nama kita. Oke. Baru keluar Pak. Terus ujian siapnya dari mulai jam berapa? Jam 1 sampai jam 3:30. Jam 1 sampai 3:30 berarti jam 2, 3, 2 jam setengah. Iya, Pak. Oke, 2 jam setengah. Soalnya berapa soal itu? Kalau soal kayaknya ada yang 30. Ada 2 ujian Pak. Gitu pun tentang Pancasila semua Pak. Tentang Pancasila. Iya. Pancasila, bahasa Indonesia gitu Pak, Berarti ujiannya 3:30. Pengumuman langsung. Pengumuman Pak. Berapa menit kemudian? Itu pengumumannya ya udah siap ujian langsung pengumuman Pak. Siap ujian langsung pengumuman. Iya. Keluar namanya gitu. Iya, keluar. Ya, Ini ujiannya apa? CBT komputer atau? pakai lisan Pak. Tulis. Oh iya. Berarti kita lah nulis Iya. hasil pikiran kita tuangkan ke dalam tulisannya. Oke. Terus keluarlah. Kita tunggu nih. Iya Pak. Dipanggil apa di pengumuman ada nama-namanya Kalau dipanggil? dipanggil Pak, Panggil. pakai nomor dada. Berarti kita baris. Iya baris semua. Oke, baris peserta selesai ujian. Iya Terus? selesai. Baru yang panggil nomor dadanya pisah barisannya Pak. Oh, yang saya panggil nomor dada pisah. Iya, Dah dipisah, pisah lah. dipisah. Yang panggil bla 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 segala macam. Tuh, Iya, Pak. terbagi. Terbagi. Nah, terus? Yang dipanggil itu gugur Pak. Yang dipanggil gugur malah. Oh.
Jadi mereka pulang. pulang. Setelah itu Ya udah, kami lanjut ke hari ketiganya Pak. ini berturut ini. Berturut Pak, nggak ada Pause istirahat 1 hari. Nggak ada Pak. Langsung. Langsung. Hari ketiga. Hari ketiganya itu tentang LKBB, Apa itu LKBB? latihan keterampilan baris berbaris Pak. Oh, itulah ya. Terus selanjutnya gimana ini? Itu di tes satu-satu Pak, yang ada kakinya parises pun tes juga Pak, ditengok juga, Itu dibariskan. baris. Panggilin lah Pak, entah 5 orang gitu Pak. Di situ Ngeceknya gimana itu parises itu? kalau parises itu celananya Pak harus pakai celana pendek Pak. Kan kami kan pertama pakai celana training. Pas LKBB itu wajib pakai celana kolor. Celana ketat. Kolor biar nampak parisesnya gitu Pak. Ya udah di situ dites juga LKBB-nya, tengok juga parisesnya. Iya, iya. Setelah itu apa aja itu seleksi di hari ketiga gimana? Itu Apa aja? cuma LKBB aja Pak. LKBB aja waktunya aja dari jam 7 pagi sampai jam 12 karena 7 orangnya sampai banyak. jam 12. Karena orangnya banyak itu Pak. Yang panitianya tentara, TNI Pak. TNI Iya, ya. TNI. Oke, TNI. Terus di hari itu kan kamu nih LKBB nih sampai jam berapa tadi? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Pengumuman juga langsung. Pengumuman juga Pak. Berarti dihabiskan lagi. Kita ya itu tinggal berapa ya Pak di situ? Sisa 80 orang kayak. Dari 110 Pak tinggal. Dari pas hari ketiganya dari 200 Pak. 200. Oke, masuk dia 110 orang, lanjut ke tahap apa lagi? Tahap apa? Duh, ini tuh Pak. Parade. Parade. Iya Pak. Parade itu apa sih? Parade itu kita baris di lapangan, nggak boleh gerak, nggak boleh apa-apa Pak. Itu parade. Berarti diam seperti patung. Iya, diam aja kau. Kalau ada ular di patok kita diam aja. Iya. Itu lari lah Pak. Hah? Mana tahu ada ular di patok tuh, kan? Itu lari lah Pak. Lari ya. Masa- Di terik matahari. Ya itu dari jam 7 pagi sampai jam 9. 2 jam. Sebetulnya mulainya pun dari jam 8 Pak. Karena jam 7 itu pemanasan paling enggak Pak. Jadi kita diem aja, istirahat di tempat. Siap gerak gitu Pak. Oh, siap gerak. Kalau yang gerak sedikit ya itu otomatis kurang nilainya Pak. Oh, berarti kita harus diem gini. Diem aja gini. Cuma matanya jangan main gini Pak. Kalau gini Nggak boleh. nggak boleh. Itu kalau ketahuan panitianya ya udah langsung Gugur. apa nilainya langsung kurang. Kurang. Pak. Jadi kalau gatal kayak mana kok Ya gatal? gini-gini aja lah Pak matanya. Iya, kalau mata, kalau yang lain gatal ya. Garuk gini Tahan aja nggak boleh. Nggak boleh Pak. Nggak boleh juga. Nggak boleh Pak. Adapun peserta itu ada yang pingsan juga Pak. Itu pun gugur juga. Berarti ketika berdiri dia jatuh gitu ya. Iya Pak. Itu pun gugur. Ada yang gugur. Kadang kan gatal ya kalau udahlah. Kenapa gatal? Kalau kita berdiri dengan waktu cukup lama berarti mengeluarkan keringat. Iya Pak. Keringat itu kan gatal kan. Dia geli gatal kan. Apalagi masuk mata Pak. Nah, masuk mata perih. Perih. Nah. Karena diem kita jalan perih ya kan gitu, gatal, aduh gatal kali kan gitu. Seperti itu dia. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh Pak. Seketat itu ya menjadi untuk bisa jadi anggota Paskibra ya. Terus selanjutnya gimana? Habis itu kan waktu parade itu cuma 55 menit Pak. Parade 55 menit. 55 menit. Ya udah dikumpulkan di gor lagi Pak, masuk dalam gor. Ya udah di situ panitianya hitung hasil dari hari pertama sampai hari. Berarti total hari pertama ya kan? Iya, Pak. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Iya Pak. Totalkan, Iya. jumlahkan. Selanjutnya langsung pengumuman setelah parade pengumuman. Enggak, itu masih lama tuh Pak. Oh, berarti Udah agak persiapan lebih lama nanti. ya tempunya ya Iya, kalau Pak, setelah karena parade kita ya. Ngitung hasil lagian Pak. Dalam peserta itu ya udah nunggunya sampai jam-jam 12 juga Pak. Di situ pun pas hari Jumat, sholat Jumat dulu. Dan selanjutnya tibalah pengumuman ini. Tibalah pengumuman di situ Pak. Di
situ ya udah kami baris semua Pak. Baris. Dibacakan. nomor, Edo Wahyu Ardiansyah. nomor dadanya yang dipanggil nomor Pak. dada. Nomor dada 17 ya pinggir. Terus? Baru barisan yang seperti tadi Pak, yang kalau gugur beda kan. Iya, ini beda yang kan. lulus itu beda juga Pak. Artinya kita ini belum tahu nih ya yang dipanggil itu, cuma dipisahkan ya. Dipisahkan. Karena yang dipanggil entah itu lulus entah enggak tahu berarti Nggak ya. tahu, Pak. Itulah 17 15 16 berarti 17 kamu nggak gugur nggak gitu ya, berarti Nggak, dia Pak. udah di asing. Mana tahu yang disebutkan itu pula yang lulus. Kok tadi kan enggak kan yang Nggak, Pak. dipanggil. Yang dipanggil itu gugur. Gugur ya kan. Nah, Makanya jadi- di situ udah loh, kok dipanggil nama saya, nomor dada saya. Nah, karena mengingat kemarin yang dipanggil Itu gugur. Aduh, udah deg-degan ya deg-degan kan. kali lah Pak. Heeh. Terus? Baru di situ deg-degan, semuanya dipanggil semua Pak. Di situ cuma 68 orang dipanggil Pak. 68 orang, iya. 68 orang. Ya udah di situ deg-degan. Lulus nggak? Tanya kawan sebelah, lulus nggak? Dikira-kira, ini pas nih kayaknya lulus. Udah yakin aja orang itu lulus Pak. Masih berdoa. Rupanya panitianya bilang ke kami, kalian selamat lulus. Oh, langsung Nah, ya. langsung Pak. Jadi gimana perasaan kamu? Oh, Allah, kok lulus di gimana perasaanmu? Kalau lulus tuh ya alhamdulillah lah Pak, udah banggakan sekolah, banggakan orang tua. Sempat sedih nggak atau nangis nggak gitu pada Kalau saat itu? sedih adalah Pak, sedikit terharu gitu kan Pak, gara-gara lulus. Apa yang kamu ingat ketika lulus? Apa yang kamu pikirkan ketika udah dibaca, wah aku lulus, kan gitu? Apa? Kira-kira apa yang terlintas di benak kamu? Lulus ya alhamdulillah, kan gitu kadang Iya, apa yang terlintas itu? Ya kalau itu bersujud syukur aja lah Pak, sujud syukur, bilang makasih ya Allah udah luluskan saya. Padahal saya kan nggak ada di bidang paskib, saya di bidang pramuka Pak. Diluluskan sama Allah di paskibra ini Pak. Senang lah ya. Senang Pak. Sebelumnya ketika seleksi terakhir ini siapa yang mendampingi? Kalau mendampingin tuh ada Kak Alia. Alia Devira. Iya, alumni tahun lalu, tahun 2019 ya Pak. Tahun 2019. Iya. Oh, kemarin itu kalau nggak salah saya itu Kak Alia itu terpilih juga itu ya, Ya, terpilih. karena COVID katanya Pak. Kemarin karena COVID ya, jadi batal lah itu pengibaran, dan infonya itu yang ngibar bendera Paskibra di tingkat Kota Binjai itu alumninya. Ya, tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Oke. Terus siapa dampingi tadi Kak Alia? Selebihnya siapa nggak ada? Kawan-kawan lah Pak yang sport, Oh, teman-teman. yang nggak lulus. Ada itu, nggak Pak. orang orang tua datang nggak pada saat pengumuman itu? Pas pengumuman nggak ada Pak. Enggak, memang sengaja nggak dikabari karena Pas takut di rumah aja yang kabarinya. rumah. Selesai, singkat cerita kamu berhasil, kamu pulang ke rumah. Apa yang kamu sampaikan? Kalau di rumah tuh, Mak, wah Edo lulus gitu Pak. Alhamdulillah lah. Padahal Mama nggak pernah tahu kalau Edo ikut paskib gitu Pak. Cuma Mama taunya cuma Edo ikut pramuka aja. Oh, kamu ikut pramuka. Ayah tahu juga. Tahu Pak. Kamu berapa bersaudara? 3 bersaudara Pak. 3 bersaudara. Kamu nomor Nomor 2. 2. Iya Pak. Oke. Kamu nomor 2. Adik berarti Ada. kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP Pak. Di SMP mana? SMP 9. 9. Tempat Edo SMP dulu Pak. Oh, berarti nanti mana tahu ya, tamat mau dimasukkan ke SMA kesehatan. Belum tahu nih Pak, entah Tergantung kemauan dia ya. Tapi tergantung. ada nggak dia di tingkat kesehatan? Mungkin ada lah ya. Ya, ada Karena sih di mengingat sini, Pak. abangnya kan gitu, Iya, abangnya. Ya pasti itu, oh, abangku di sini sekolahnya kan gitu, itu pasti kan gitu. Artinya kepengen mungkin dari dia tinggi badannya sama nggak sama kamu? Tinggi badan dia udah segini tuh Pak. 155 gitu lah Pak. Ya udahlah itu kan tingkat apanya udah dibilang gimana ya, pas lah, pas-pasan. Tapi kalau untuk ikuti seleksi harus lebih lah Lebih, kan Pak, gitu. ya. Janganlah ngepas 55 ya kan, Iya, karena Pak. saingan kita lebih dari Lebih situ dari juga. atasin kita pun. Jadi apa namanya, ayah udah tahu lah ya, Tahu Pak. ayah tahu, mama tahu kan gitu.
apa sih tanggapan ayah nih? Tadi mama udah ya. Tanggapan ayah gimana mengenai dekat nggak sama ayah? Kalau deket Pak. Kamu lebih dekat mana, ke mama apa ke ayah? Kan kadang-kadang kita ini kok laki-laki ke mama, kadang-kadang ya kan. Kalau misalnya perempuan ke ayah, kamu lebih dekat ke mana kan? Kalau saya ke mama Pak. Ke mama. Berarti survei membuktikan benar gitu ya. Karena salah satu orang lebih dekat ya ke mama ya. Karena kalau kita pun cerita sama mama pun lebih banyak waktunya gitu Pak. Kalau cerita tentang di sekolah kita. Kalau ayah kan cari uang, cari nafkah gitu kan Pak, nggak bisa cerita. Kalau mama kan di rumah aja. Apa namanya, setelah pulang sekolah lebih ketemu sama mama ya. Jadi mungkin lebih tahu lah kesehariannya kita ya kan. Mau cita-cita jadi apa? Kalau cita-cita masih ragu-ragu, bisa nggak nih? Ragu-ragu? Ya nggak masalah. Masih ragu-ragu aja nih. Apa yang ragu-ragu itu kan artinya ragu-ragu A, B, C, 1, 2, 3 itu kan ada. Makanya ragu. Apa? Yang pertama Pak, saya pengen jadi ini Pak. Yang kedua saya pengen TNI Pak. Yang kedua pertama Polri Pak, kan gitu. Yang ketiga Pak, saya pengen pengusaha Pak. Nah, gimana yang ragu-ragu itu apa? Kan harusnya kita udah ada basic nih. Kalau mau tamat ini rencananya mau ngetes dulu Pak. Angkatan. Angkatan. TNI, Polri? TNI Pak. TNI, oke TNI. Jalur apa? Kesehatan? Jalur kesehatan aja Pak. Berarti sama kayak alumni kita ya. Berarti alumni kita 2 tahun yang lalu sama seperti alumni kita itu atas nama Asmi Afrianda dan Ari Anggito ya, Ari Anggito. Jadi beliau itu mereka ikut TNI di jalur kesehatan. Alhamdulillah lulus mereka itu berdua. Jadi Asmi Afrianda ini adalah salah satu alumni itu orang Kuala Gumit. Nah, yang kedua Ari Anggito ini orang, lupa saya orang mana kemarin itu. Dia tinggal di asrama, di asrama sini dia itu Ari Anggito. Yang awalnya memang si Ari itu ya sama seperti kamu, ragu-ragu gitu kan. Cuman ya udahlah, coba aja dengan fisik dia pun bagus kan gitu, sama seperti Asmi kan. Fisiknya bagus, ya udah mereka coba. Dulu Bang Asmi itu jurusan apa Pak? Asmi itu jurusan farmasi ya, Asmi jurusan farmasi. Kalau Ari Anggito sama tuh, mereka jurusan farmasi itu dua-dua. Ya mungkin masuknya kamu itu bisa jadi salah satu motivasi. Ya kan, karena apa, aku ini dulunya nggak seperti ini. Mungkin dengan perjalanan hidup ini kan kita nggak tahu nih, perjalanan hidup kita nggak tahu kita jadi apa. Karena orang pintar sekalipun belum tentu dia itu bisa sukses ya Pak. Orang bodoh sekalipun belum tentu dia itu juga bisa jadi nggak sukses kan gitu ya, Pak. Ini kita nggak tahu, ini perjalanan hidup. Artinya kita ikuti aja alur, tapi dengan jalur yang benar ya kan, jalurnya yang benar. Apa tujuan kita harus diupayakan, diusahakan. Karena contoh kamu jadi TNI tapi lari pun nggak bisa, malas, push up pun malas kan gitu, ikuti malas, nggak bisa. Karena apa? Semua itu harus dibarengi dengan kegiatan kan gitu. Kita harus gigih, kita harus rajin ya, supaya jadi tercapai cita-citanya. Ada pepatah lama mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ya kan. Kalaupun jatuh di antara bintang-bintang, masih di antara bintang-bintang iya. Pak, jangan ketinggian Pak, jatuh sakit. Oh enggak, masih ada bintang-bintang. Masih gitu. Ada bintang di atas langit, masih ada bintang. Nah kan gitu. Jadi tinggi aja. Terkadang orang sama seperti kita nih ya, di tetangga, masyarakat, teman, kita ingin cita-cita kita tinggi pun malah diledein ya kan. Dijelek-jelekin apa cita-citamu tinggi kali kan gitu. Nanti jatuh sakit. Kan gitu. Iya, Pak. Kenapa? Hidup berawal dari mimpi. Iya kan? Benar nggak? Iya, Pak. Kalau mau bermimpi harus tidur. Iya, Pak. Tidurlah kalau mau mimpi. Tapi kalau mimpinya kepengen jadi kenyataan, ya kan? Iya, Pak. Bangun dari mimpi, lakukan, kejar mimpi itu. Iya, Pak. Nah, jangan hanya sekedar mimpi, angan-angan, kebanyakan. Iya, tanpa buktinya kan, Pak. Tanpa bukti, tanpa ada contoh, maaf cakap, bangun terlambat, itu suatu kedisiplinan yang akan nanti
apa namanya, mencetak kita menjadi bangunnya itu cepat, kita datang ke sekolah kan gitu. Iya, Pak. Apa yang harus kita lakukan di satu harian itu kita sudah punya jadwal. Kenapa? Karena ini kamu udah kelas 12, berarti tahun ini kamu harus benar-benar rutin latihan untuk menggapai cita-cita Ya, itu kan gitu. Apa sih Pak? Tanya sama mereka. Boleh chat sama Kak Asmi ya kan, atau kakak apa abang ya kalau di sini? Sini abang ya. Oke, mungkin Jakarta kakak lah ya. Jadi Bang Asmi atau Bang Ari Anggito chat di IG-nya. Mereka ada IG kok. Bang, gimana tips dan triknya supaya lulus kan gitu. Agar apa namanya, kamu bisa mengikuti jejak mereka kan gitu. Kan alhamdulillah bisa nanti bisa membanggakan orang tua kan gitu. Artinya apa? Artinya dengan kamu yang dulunya dipandang bukan siapa-siapa sekarang menjadi siapa-siapa kan Iya, gitu Pak. ya. Jadi mungkin terima kasih lah atas pengalamannya ya. Mungkin bolehlah nanti ini berbagi cerita lagi ya, karena nanti di sekolah kan sekolah pasti kamu nanti ditanya ini kan, gimana Bang tips dan triknya, boleh lah ya. Boleh Pak. Oke, nggak pelit-pelit ya mengenai ilmu Iya, ya, Pak. karena kamu salah satu paskibra ya, paskibra untuk tahun 2022 ya. Oke, mungkin itu saja ya bincang-bincang kita hari ini ya. Terima kasih Edo atas waktunya ya, Pak. telah bersedia hadir ya di SMK Kesehatan ini ya. Ini kan karena udah jadwal kamu pulang ya, kan menyisihkan waktu sehingga kemari ya, datang kemari terundang. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf ya. Buat teman-teman jangan lupa ya, kalau mau apa namanya, ingin tahu lebih dekat dengan Edo, itu ada IG-nya kan? Ada. Oke, boleh kita lihat nanti IG Edo, Bang Edonya ya. Oke, terima kasih untuk sore hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.